Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Nugraha dari Fasilkom Reguler 2 Menteng. Saya ingin mentutorialkan cara merakit komputer. Untuk komponen yang pertama itu adalah cooler untuk mendinginkan sebuah CPU. Dan untuk selanjutnya komponen kedua itu adalah prosesor, itu sebagai otak dari bekerjanya sebuah CPU. Yang ketiga itu ada RAM, tempat penyimpanan sementara di dalam CPU yang kecil tapi panjang, serta ada motherboard LAN itu untuk koneksi internet. Dan yang selanjutnya adalah kotak supply power untuk menghubungkan arus listrik ke CPU. Serta untuk selanjutnya adalah motherboard sebagai papan utamanya. Dan HDD itu adalah hard disk. Hard disk itu adalah tempat penyimpanan tetap. Setelah itu kita coba merakit komponennya satu persatu. Dimulai dari pertama, prosesornya dimasukkan ke dalam tempatnya terlebih dahulu. Kita clock. Sampai benar-benar terkunci. Dan yang kedua, kita ambil RAM. Dan di sini untuk RAM harus ditekan secara benar dan kencang sampai kedua tuas pengaitnya itu berbunyi klik. Yang ketiga adalah pemasangan coolernya, itu untuk melindungi si prosesor tersebut. Ini adalah proses untuk pemasangannya. Di dalam cooler tersebut ada 4 baut yang harus dipasangkan di atas prosesor. Setelah prosesor itu kita pasangkan motherboard LAN, itu fungsinya untuk mengkoneksikan CPU ke sebuah internet fungsinya. Cuman kali ini harus hati-hati sekali karena tidak boleh ada lecet sedikit pun di dalam struktur komponennya biar berfungsi dengan baik juga. Setelah sudah dipasangkan, kita pasang kabelnya itu ke dalam soket yang kecil di samping motherboardnya. Setelah memasang kabelan, kita pasang hard disk. Nah, berikut tutorialnya adalah kita harus kaitkan dulu ke dalam wadahnya dahulu biar kabelnya itu rapih dan tertata. Lalu kita sambungkan satu demi satu antar kabel agar lebih rapih dan berfungsi dengan baik. Jika kurang panjang, itu bisa diulang kembali seperti yang saya buatkan agar bisa pas dan tidak terlalu kencang ketika dipasangkan ke dalam soketnya satu persatu. Dan di sini saya masih mengalami beberapa masalah yang sedikit karena masih ketat untuk kabelnya. Dan sekarang sudah selesai. Kita masuk ke pemasangan power supply-nya serta fan-nya. Nah, di sini juga harus benar-benar teliti untuk memasangnya karena harus bisa dituaskan ibaratnya. Kita masukkan ke dalam fisik CPU-nya dengan benar. Dan setelah dimasukkan dengan benar, kita sambungkan setiap kabel ke dalam soket
yang sudah berlaku di dalam motherboard, terdiri dari 4 soket, 6 soket, dan ada soket 2. Setelah semua terpasang, habis itu saya langsung menutup CPU-nya dengan penutup CPU-nya tersebut dengan baik-baik. Cuman kali ini karena saya masih amatir dalam merakit sebuah CPU, jadi di bagian ini saya masih cukup kurang ahli untuk menutupnya, karena harus benar-benar sepresisi dan sejajar satu demi satu lain, karena kalau tidak sejajar dan presisi dia akan ngebuka sendiri dan tidak bisa terkunci oleh tuas yang dimiliki oleh CPU-nya. Setelah sudah itu, dia akan melakukan penguncian otomatis dari tuas CPU-nya, dan kalau sudah terkunci, kita sambungkan power supply-nya ke dalam CPU-nya, dan kita sambungkan, itu disebutnya monitor soket, untuk menghubungkan CPU kepada monitornya. Setelah dua hal tersebut dilakukan, kita sambungkan monitor dan CPU ke dalam sumber arus listrik untuk dinyalakan bersamaan, dan kita lihat apakah monitor dan CPU tersebut berhasil dinyalakan dan saling terhubung. Dan berikut hasilnya adalah saling terhubung, dikarenakan setiap komponen yang saya rakit tadi itu berhasil dipasangkan, dan di dalam layar monitor ini harus diklik dahulu untuk memulai start Windowsnya agar bisa digunakan kembali seperti biasanya. Terima kasih.